Oke, nah jadi kita di bagian ketiga materi logaritma ya teman-teman. Dan yang ini itu tugas yang ada di bagian kedua. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya. Di sini jika x log y pangkat 3 sama dengan 2, maka nilai y log x pangkat 4 adalah. Oke, jadi di sini ada x logaritma y pangkat 3 sama dengan 2. Ya, ingat sifat dari logaritma. Kalau ada a pangkat n logaritma b pangkat m, ini sama dengan m per n kali a log b. Ya, jadi ini 3 per 1 kan. Jadi 3 kali x log y. X log y ya, sama dengan 2. Sehingga dari sini kita peroleh x log y-nya berapa teman-teman? 2 per 3. Gitu ya. Di soal itu ditanya berapa nih nilai dari y log x pangkat 4. Nah, ini sama aja ya. Hasilnya ini gimana? 4 kali y log x. Nah, ini x log y, ini y log x. Ingat lagi sifat dari logaritma. Kalau ada a log b, ini sama aja dengan 1 per b log a. Gitu. Maka dari sini kita peroleh x log y itu sama dengan 1 per y log x. Berarti dari sini kita peroleh y log x itu sama dengan apa teman-teman? 1 per x log y. Ya kan? X log y. Nah, x log y-nya apa? 1 per 2 per 3. Maka kita peroleh y log x-nya sama dengan 3 per 2. Oke, kita udah dapat nilai y log x, tinggal kita substitusi. 4 kali 3 per 2. Hasilnya berapa? Nih, coret-coret 2. 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita bahas soal SBMPTN 2013. Jadi di sini jika 3 log x per 3 log y itu sama dengan 2 dan xy log y sama dengan 2 per 5, maka nilai 2 log y per 2 log y adalah. Oke, nah jadi di sini kasih tahu 3 log x per 3 log y sama dengan 2 dan xy logaritma y sama dengan 2 per 5. Terus saya tanya berapa nilai dari sini gitu. Nah, kira-kira ini gimana nih cara ngerjainnya? Jadi kita dikasih data ini, terus tanya yang ininya berapa. Oke. Nah, ini 3 log x per 3 log y bisa kita ubah nggak sih bentuknya? Jadi gimana? Ingat sifat logaritma. A log b itu sama dengan log b per log a. Ya. Berarti yang ini 3 log x per 3 log y itu sama aja dengan w log x sama dengan 2. Gitu ya. Terus ini kan xy ya. Xy log y. Ingat lagi sifat logaritma di sifat sebelum soal ini ya. Tadi udah kita bahas juga. Kalau ada gini, ini kan sama aja dengan 1 per b log a. Nah, berarti yang ini jadi w logaritma xy sama dengan 5 per 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba buktiin aja. Pasti nanti sama gini. Oke, dari sini gitu. Oke, terus sifat logaritmanya yang kita pakai lagi tuh yang penjumlahan ya, perkalian. A log bc. A log b tambah A log c. Ini. Yang ini jadi W logaritma X tambah W logaritma Y sama dengan 5 per 2 kan. W log X berapa teman-teman?
2. Jadi 2 tambah W log Y sama dengan 5/2. Dari sini W log Y-nya berapa? 5/2 dikurang 2. Ya. Ya nggak sih? Jadi berapa itu? 5/2, 4/2, setengah. Ya, setengah. W log Y-nya setengah. Yang ditanya di soal itu 2 log W per 2 log Y. Nah, yang ini sama aja dengan Y logaritma W. Sedangkan kita dapat W log Y dengan sifat yang ini, berarti Y log W-nya sama dengan 2. Gitu. Bisa ya? Karena dibalik aja kan, jadi 1/1. Ya, jadi 2. Gitu. Yang mana jawabannya teman-teman? Yang B. Oke, kita bahas soal SBMPTN 2014. Jadi sini jika P sama dengan A log 2 dikali A kuadrat B logaritma 4, maka 1/P-nya berapa? Oke, kita bahas ya. Jadi di sini P-nya itu sama dengan A log 2 A kuadrat B logaritma 4. Gitu ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanain kan. P sama dengan A log 2. Ini A kuadrat B 4 itu kan 2/2. Oke, kalau yang sifat si logaritmanya bisa turun 2-nya ya. Jadi itu sama dengan 2 kali ini. A log 2 kali A kuadrat B logaritma 2. Oke, kita lihat di sini ini kan semua A ya. B, A, AB, A, AB, A, AB, A, AB. Nah, sedangkan A, AB-nya di sini di atas. Nah, sekarang kita gimana caranya biar A, AB-nya itu berada di sininya gitu. Ya. Oke, kita hapus dulu nih. Oke. Nah, ingat sifat dari logaritma. Kalau ada A log B, ini sama juga dengan 1/B log A kan. Berarti P sama dengan 2 kali, ini jadi 2 log A ya nggak sih? Kali 1/2 log A kuadrat B. Gitu. Jadi dari sini P, kita buat sini aja ya. P sama dengan 2/2 log A kali 2 log. Nah, ini bisa kita pecah. Jadi 2 log A kuadrat tambah 2 log B. Gitu. Sifat logaritma. A log BC itu jadi apa? A log B tambah A log C kan? Gitu. Sehingga kita peroleh di sini P-nya berapa? Ini turun juga jadi 2 per, ini kan jadi 2 logaritma A kali 2 kali 2 log A tambah 2 log B. Oke, aman kan? P sama dengan gimana? 2 per, kalikan ke dalam, 2 kali, ini 2 log A kali 2 kali 2 log A. Jadi 2 log A kuadrat tambah 2 log A kali 2 log B. Udah, terus tanya berapa nilai dari 1/P. Ini kan kita dapat P. Biar 1/P ya udah kita kali silang gitu ya. Jadi dari sini kita peroleh 1/P itu sama dengan 2 kali 2 logaritma A kuadrat tambah 2 log A kali 2 log B per 2. Gitu ya.
Ini sama dengan, bisa kita pecah nih, ini kan 2/2 1 ya. Jadi 2 logaritma A kuadrat tambah setengah 2 log A kali 2 log B. Ada nggak jawabannya teman-teman? Ini ya yang ada kuadrat-kuadratnya ya. Ini antara C, D, E. Oh, ini udah ada kok nih. Setengah 2 log A kali 2 log B. Yang C jawabannya. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini soal SBMPTN 2014, jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan 2 log X kuadrat tambah 2 log X sama dengan 6. Maka X1 kali X2 sama dengan berapa? Oke, jadi di sini 2 log X kuadrat tambah 2 log X sama dengan 6. Kita ubah bentuknya jadi persamaan kuadrat ya. 2 log X kuadrat ditambah 2 log X kurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini akar-akarnya 2 log X1 kali 2 log X2 ya. Ingat persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan bentuknya gini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akarnya X1, X2. Dimana A-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu. Kalau X1 tambah X2 apa teman-teman? Minus B per A kan. X1, X2 sama dengan C per A. Nah, sekarang biar nggak ribet kita cari ini X1, X2 nya berapa, bagus kita coba dulu. Bisa nggak sih kalau pakai konsep yang ini? Gitu. 2 logaritma X1 tambah 2 logaritma X2 sama dengan apa? Minus B per A. Minus B per A. 2 logaritma X1 tambah 2 logaritma X2 sama dengan B-nya yang mana? Yang ini kan? 1. A-nya mana? Ya ini. 1 juga. Jadi minus 1. Ingat sifat dari logaritma. Kalau ada A log B tambah A log C, jadi A log BC gitu kan. Nah yang ini jadi apa? 2 logaritma X1 kali X2 sama dengan minus 1. Ingat sifat dari kalau gini, A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Dari sini kita peroleh sesuai dengan yang ini hasilnya gimana? Berarti 2 pangkat minus 1 sama dengan X1 kali X2. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan setengah ya. Setengah sama dengan X1, X2. Jadi jawabannya yang mana? Yang B gitu. Kita nggak perlu mencari berapa X1 dan X2-nya. Langsung aja. Oke, nah ini sekarang jadi tugas teman-teman. Boleh dikerjain. Oke, nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ditunggu jawaban dari teman-teman semua.